Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 11 di semester genap, yakni teks proposal. Fokus materi kali ini adalah struktur atau sistematika teks proposal yang jenis kedua, yakni struktur teks proposal penelitian. Masih bersama saya Pak Lutfi, yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun, sebelum lanjut nonton videonya, silahkan subscribe dulu ya, agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, apa saja struktur teks proposal penelitian? Ada yang tahu? Yuk simak penjelasan berikut ini. Struktur atau sistematika proposal penelitian ada 7. Silakan disimak penjelasan dari proposal penelitian. Struktur teks proposal penelitian kelas 11, yang pertama yaitu judul, yang kedua latar belakang, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan, yang kelima ruang lingkup atau batasan, yang keenam kerangka teori, dan yang terakhir yaitu metode penelitian. Ada 7 ya, judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup atau batasan, kerangka teori, dan metode penelitian. Baik, yang pertama yaitu judul. Judul adalah kepala karangan atau gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan. Diawali dengan penetapan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Ya, jadi judul ini menjadi bagian terpenting di awal untuk melakukan sebuah penelitian. Dan judul ini adalah sebagai kepala karangan atau gambaran tentang penelitian. Biasanya ini juga menjadi ketertarikan yang pertama ketika penelitian itu dibaca oleh pembaca. Menarik tidaknya dari judul ini untuk yang pertama. Nah, cara menentukan judul ada 2. Mudahnya ini ya. Yang pertama, melihat permasalahan sekitar. Jadi di sekitar kalian itu ada masalah apa? Kalau di sekolah berarti coba diamati permasalahan yang ada di sekolah atau di kelas. Misalnya tentang bermain game online, kemudian tentang membaca buku, atau aktivitas yang lain yang sekiranya menimbulkan permasalahan. Kemudian yang kedua yaitu penelitian yang relevan. Bisa melalui media internet atau perpustakaan. Jadi judul ini bisa diperoleh dengan melihat referensi penelitian yang relevan. Bisa kalian cari di internet atau mengunjungi perpustakaan. Ya, jadi untuk menentukan judul, untuk referensinya bisa ada 2 cara ini. Yang pertama melihat permasalahan sekitar, kemudian melihat penelitian yang relevan atau membaca penelitian yang relevan baik dari internet maupun perpustakaan. Kemudian yang harus diperhatikan dalam menentukan judul yaitu variabel. Ya, jadi dalam judul itu memuat variabel. Apa itu variabel? Sesuatu yang menjadi objek penelitian. Nah, variabel ini ada 2, yaitu bebas dan terikat. Apa maksudnya? Variabel bebas berarti variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Ya, jadi bebas ini menjadi variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya. Kemudian yang terikat, variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Ya, jadi variabel bebas ini menjadi sebab perubahannya. Kemudian untuk terikat, variabel yang menjadi akibatnya. Kemudian pengertian atau informasi yang lain tentang variabel bebas dan terikat. Variabel bebas dalam penelitian sebagai judul yaitu dimanipulasikan atau dimainkan. Kemudian untuk yang terikat tidak dimanipulasikan, melainkan diamati variasinya sebagai hasil yang dipradugakan
berasal dari variabel bebas dan biasanya variabel yang hendak kita jelaskan. Ya. Jadi variabel yang termuat dalam judul itu ada dua, bebas dan terikat. Ya. Untuk langkah awal ini silakan betul-betul dipahami untuk variabel bebas dan terikat agar nanti tidak salah dalam menentukan judul. Kemudian untuk lebih mudah memahami kedua variabel ini, mari kita simak dengan judulnya. Untuk yang berwarna merah, ini variabel bebas. Untuk yang putih, variabel terikat. Nah, di sini ada 3 contoh penelitian. Yang pertama yaitu pengaruh aktivitas bermain game online terhadap motivasi belajar siswa kelas 11 SMA N 11 Surabaya. Jadi di sini untuk variabel bebasnya yaitu aktivitas bermain game online. Ya. Jadi di sini yang sudah menjadi dilakukan oleh banyak subjek atau banyak orang yang menjadi variabel bebas bermain game online. Kemudian variabel terikatnya yaitu motivasi belajar. Kemudian pengaruh program literasi terhadap minat baca SMA kelas 11 SMA N 11 Surabaya. Ya, jadi yang program literasi ini menjadi variabel bebas ya, karena mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya. Kemudian akibatnya ya, yaitu minat baca. Kemudian yang ketiga, pengaruh aplikasi TikTok terhadap tugas keterampilan drama siswa kelas 11 SMA N 11 Surabaya. Jadi di sini variabel bebasnya itu aplikasi TikTok. Kemudian akibatnya atau variabel terikatnya keterampilan atau tugas keterampilan drama. Ya, sampai sini jelas ya. Jadi intinya dalam menentukan judul itu harus betul-betul diperhatikan. Variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa. Ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi kalian amati masalah sekitar kalian atau kunjungi perpustakaan, juga bisa melihat internet ya. Dari judul-judul itu sudah memuat bebas variabel bebas atau dan terikat atau belum. Kalau sudah, kalian silakan dirumuskan judul yang bagus. Sampai sini jelas ya. Baik, kita. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang. Setelah merumuskan judul, sekarang masuk kepada bagian latar belakang. Bagian ini menguraikan mengenai suatu penjelasan timbulnya masalah yang memerlukan pemecahan dengan didukung oleh logika dan teori yang mendasari timbulnya gagasan pemecahan atau pembahasan masalah. Ya, jadi seperti yang dipahami pada umumnya, latar belakang ini menjadi alasan. Ya, alasan kenapa penelitian itu dilakukan. Tentunya sebagai gambaran bahwasanya alur penelitian nanti seperti apa melalui latar belakang yang diuraikan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam merumuskan latar belakang yaitu di situ ada masalah. Ya, masalah di sini artinya yaitu antara keinginan dan kenyataan itu tidak sama atau tidak sesuai. Ya, jadi di sini antara keinginan dan kenyataan tidak sama itu dinamakan masalah. Hingga akhirnya muncullah sebuah penelitian. Ya, jadi penelitian itu bisa berawal dari permasalahan yang ada. Akhirnya dipecahkan, dijadikan solusi, dibuatkan solusi melalui penelitian. Nah, di sini saya mengambil contoh penelitian pengaruh aktivitas bermain game online terhadap motivasi belajar. Ya, jadi di sini variabel bebasnya aktivitas bermain game online, kemudian variabel terikatnya tentang motivasi belajar. Jadi pengaruhnya apa? Bermain game online itu terhadap motivasi belajar. Ada nggak pengaruh? Mungkin pengaruh positif atau negatifnya. Itu cenderung pengaruh positif atau negatifnya. Nah, di sini contoh untuk latar belakangnya. Jadi paragraf pertama itu menyampaikan kondisi saat ini. Keberadaan game online memang mulai mempengaruhi aktivitas keseharian kalangan remaja usia sekolah.
Kondisi ini dapat dibuktikan dengan kecenderungan para remaja khususnya yang berada pada jenjang sekolah menengah atas. Nah, ini kondisi saat ini. Kemudian paragraf yang kedua, fakta ini jelas sangat memprihatinkan. Ini pendapat ya. Fakta ini jelas sangat memprihatinkan sebab seharusnya remaja usia sekolah seperti mereka banyak menghabiskan waktunya untuk aktivitas yang positif. Nah, jadi ini setelah ada fakta atau kondisi yang digambarkan di awal, kemudian pendapat dari peneliti. Kemudian paragraf yang ketiga, kedua sifat tersebut jelas sangat berbahaya bagi perkembangan individu yang bersangkutan. Berdasarkan hasil observasi, nah ini berarti ketika melakukan sebuah penelitian untuk gambaran awal untuk memberikan dukungan, jadi peneliti ini mengadakan atau melakukan sebuah observasi, ya observasi atau kunjungan pengamatan langsung sebelum penelitian dilakukan. Ya, dengan tentunya bisa mewawancarai, bisa sebar angket atau kuesioner. Ini nanti untuk menguatkan penelitian kalian. Kemudian hasilnya, persentase tersebut diperoleh melalui pengambilan data dengan menggunakan instrumen berupa angket. Ya, jadi di sini peneliti menggunakan angket untuk mencari informasi di awal penelitian atau sebelum penelitian. Kemudian paragraf yang terakhir, kedua permasalahan tersebut tentu dapat menghambat pencapaian tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik dari pembelajaran. Oleh karena itu, perlu sekiranya diadakan penelitian dengan judul pengaruh aktivitas bermain game online terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 SMAN 1 Layan atau SMA yang lain. Nah, jadi di sini gambaran dari latar belakang itu menjadi bagian awal yang kiranya nanti arah penelitiannya jelas. Ya, intinya dicari dulu masalahnya apa. Kenapa penelitian itu dilakukan. Jelas ya sampai sini ya. Baik, kita lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah rumusan yang ada dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang kebenarannya dipertanyakan. Nah, seperti yang pada umumnya yang kalian ketahui bahwasanya rumusan masalah itu berangkat dari latar belakang. Berupa pertanyaan atau pernyataan yang kebenarannya dipertanyakan, harus dijawab. Contohnya, berdasarkan latar belakang tersebut, nah sebelumnya tadi ya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh aktivitas bermain game online terhadap motivasi belajar siswa. Nah, ini yang harus dipertanyakan dan harus dijawab. Itu rumusan masalah. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Upaya yang hendak dicapai sesuai dengan masalah yang akan dibahas dan diselesaikan. Jadi, tujuan ini berangkat juga dari rumusan masalah. Nah, untuk contohnya, berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh aktivitas bermain game online terhadap motivasi belajar siswa. Selanjutnya, agar dapat dipahami oleh siswa dalam penggunaan game online yang bijak. Ya, jadi tujuan ini berangkat dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada satu, berarti tujuannya hanya ada satu. Kalau rumusan masalahnya 2 atau 3 atau 4, berarti tujuannya juga ada 2 atau 3 atau 4. Disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah atau kebenaran yang dipertanyakan. Nah, itu tujuan. Dan yang kelima yaitu ruang lingkup atau batasan permasalahan. Jadi ini ruang lingkup itu sifatnya opsional ya, bisa digunakan bisa tidak. Nah, pembatasan masalah yang akan dibahas agar penelitian dapat berjalan dengan efektif. Ya, jadi biasanya penelitian itu jangkauannya luas. Ya, ruang lingkupnya luas. Jadi dengan batasan atau ruang lingkup ini untuk memudahkan atau mengefektifkan penelitian. Nah, contohnya dari contoh aktivitas bermain game online tadi terhadap motivasi belajar yaitu yang pertama tingginya intensitas bermain game online yang dilakukan oleh siswa kelas 10A sampai C SMN 1 Pelayan. Nah, berarti batasan yang diberikan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu tingginya intensitas. Ya, tingginya penggunaan bermain game online yang dilakukan oleh siswa. Kemudian yang kedua, rendahnya motivasi belajar. Nah, ini ruang lingkup yang dirumuskan dalam
penelitian tersebut. Sampai sini jelas ya. Dan yang keenam yaitu kerangka teori. Ya, setelah kalian merumuskan dari judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kemudian batasan, yang selanjutnya itu kerangka teori. Tinjauan teori dasar yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Ya, jadi ketika kita membuat penelitian itu harus ada pedomannya atau teori dasarnya agar penelitian itu bisa diarahkan dengan jelas, ada teorinya. Ya, tidak semena-mena atau tidak sembarangan dilakukan untuk penelitian. Nah, perhatian, teori yang digunakan bisa dilihat dari variabel terikat yang digunakan. Ya, jadi di sini perlu dipahami, setelah kalian memahami variabel yang ada di dalam judul, bebas dan terikat, untuk langkah mudahnya kalian menentukan teori, bisa melihat dari variabel terikat yang digunakan. Misalnya di sini saya menggunakan tadi variabel game online dan motivasi belajar. Berdasarkan permasalahan yang dipilih, maka dalam proposal penelitian ini perlu dicantumkan dua teori, yaitu mengenai motivasi belajar dan game online. Kajian teori mengenai motivasi belajar terdiri atas pengertian, fungsi, jenis, ciri-ciri, faktor yang mempengaruhi, dan upaya untuk meningkatkannya. Sementara itu, kajian teori mengenai game online meliputi pengertian, jenis, dan dampaknya. Nah, yang paling utama yang harus dikaji yaitu tentang variabel terikatnya. Atau kedua variabel tersebut dijadikan sebagai kerangka teori. Itu cara mudah untuk menentukan variabel yang akan kerangka teori yang akan digunakan. Kalian bisa melihat variabel yang ada di dalam judul. Kemudian yang terakhir yaitu metode penelitian. Pada bagian ini metode penelitian disajikan mengenai berbagai langkah teknis dan operasional penelitian yang akan dilaksanakan. Jadi setelah kalian merumuskan judul, latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan, kemudian ruang lingkup atau batasan, dan kerangka teorinya, kemudian metode penelitiannya. Cara untuk kalian melakukan penelitian itu seperti apa. Nah, yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Jadi di bagian ini ada 6 yang harus ditentukan. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Bahasanya seperti ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dapat diartikan sebagai prosedur penulisan yang menghasilkan data-data deskriptif, kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Adapun penulisan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran suatu keadaan tertentu secara terperinci disertai dengan bukti. Ya, jadi untuk jenis penelitian ini kalian bisa menggunakan metode kualitatif atau metode yang diartikan sebagai prosedur penulisan kata-kata, penulisan kata-kata ya, kualitatif. Itu lebih mudah. Kemudian ada metode-metode yang lain seperti deskriptif dan juga yang lainnya. Namun untuk pembelajaran awal ini silakan menggunakan metode kualitatif untuk mengawali dan memahami penelitian melalui metode penelitian yang akan dilakukan. Kemudian tempat dan waktu. Ya, tempat dan waktu ini penelitian itu tempatnya di mana dan waktunya kapan. Penelitian ini bertempat di SMN 11 Surabaya misalnya, sedangkan waktu penelitian dilaksanakan mulai tanggal 10 sampai 30 September 2020. Untuk waktu ini disesuaikan dengan judul kalian. Nah, kiranya bisa 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, itu sesuai dengan ruang lingkup atau jangkauan penelitian yang dilakukan. Kemudian populasi dan sampel. Populasi itu adalah keseluruhan objek penelitian. Jadi objek yang kita amati secara keseluruhan itu namanya populasi. Apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sesuai dengan permasalahan untuk menemukan jawaban dari penelitian ini, maka penelitian ini mengambil populasi dari kelas 11, IPA 5, dan 6. Ya, jadi populasi ini kumpulan keseluruhan
Jadi kalian harus menentukan kalau memang itu siswa kelas berapa saja, itu harus ditentukan di bagian populasi secara keseluruhan. Kemudian sampelnya dari populasi yang ada, yaitu diambil sebagian atau wakil yang diteliti. Dalam penelitian ini sampel yang diambil sebanyak 25 siswa dari kelas 11 IPA 5 dan 6. Nah, sampel ini menjadi wakil atau sebagian yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yaitu hasil yang diperoleh dari angket pengisian soal. Ya, jadi data itu bisa dihasilkan dengan wawancara, observasi, atau kuesioner, atau bisa disebut juga dengan angket. Ya, sumber data itu ada banyak, sumber data primer, sekunder, dan lainnya. Namun untuk sumber data yang lebih valid yaitu sumber data primer, yaitu langsung pada orang yang diteliti atau subjeknya atau objeknya. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan teknik angket, yaitu yang lebih mudah ya, atau kuesioner. Angket merupakan lembaran yang berisi soal-soal serta bersangkutan dengan masalah yang diteliti untuk diisi oleh pihak-pihak yang dimaksud. Jadi untuk mengumpulkan data, ya, setelah kalian merumuskan instrumen untuk mengetahui pengaruh aktivitas game online terhadap motivasi belajar, kalian harus merumuskan instrumennya dulu melalui yang dituangkan dalam angket, pertanyaan-pertanyaan. Misalnya pertanyaan berapa jam menggunakan atau bermain game online di setiap harinya. Berapa jam penggunaan game online tiap hari atau per hari. Nah, itu nanti diberikan pilihan, bisa diberikan pilihan atau diberikan jawaban yang terserah mereka. Diberikan hak sepenuhnya kepada mereka. Kalau diberikan pilihan misalnya 1 sampai 3 jam atau 4 sampai 6 jam dan 7 sampai 9 jam. Itu contoh untuk instrumen atau pertanyaan di dalam angket yang akan dibagikan kepada objek penelitian. Kemudian untuk teknik analisis data, setelah kalian membagikan atau memberikan kuesioner atau angket itu kepada objek kalian, ya, kepada sasaran atau sumber data kalian tadi, ya. Kemudian data itu dianalisis. Ya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah persentase jawaban siswa dari setiap pertanyaan yang ada dalam angket. Dari data tersebut diambil kesimpulannya. Jadi analisis data di sini menggunakan jumlah persentase, jumlah persen. Dari sekian soal, berapa persen yang menjawab 1 sampai 3 jam. Dari 25 siswa yang menjawab soal pertama dengan pilihan 1 sampai 3 jam, itu berapa persen misalnya. Misalnya ada 50%. Nah, berarti nanti dari 50% itu akan ditarik kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa? Itu metode penelitiannya. Ya, baik. Itu yang saya sampaikan struktur dari teks proposal penelitian dari kelas 11. Coba kita ulang sebentar. Yang pertama itu judul, yang kedua latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup atau batasan, kerangka teori, dan yang terakhir yaitu metode penelitian. Silakan dipahami betul untuk proposal. Yang namanya proposal berarti perencanaan ya. Ya, belum masuk pada mengambil data atau proses melakukan penelitian terhadap data yang sudah disiapkan. Masih rencana dulu. Baik, itu penjelasan tentang sistematika atau struktur teks proposal yang penelitian sudah saya sampaikan. Gimana, sudah paham ya? Jika belum, silakan dipahami kembali dengan membaca materi ini atau membaca dari sumber yang lain. Ya. Baik, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami ilmu. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.